rasa itu sudah cukup menegangkan untuk hari ini. Apa kau akan tinggal di sini selama beberapa hari? Ibu, aku akan tetap bersamamu selama aku dibutuhkan. Iya. Ya, sebenarnya kita bisa tertawa sekarang itu berkatmu. Kau menyelamatkan Casimiro. Tidak. Dia datang padaku dan dia terbang. Ayolah, kau tidak perlu melebih-lebihkan begitu. Sungguh, dia terbang sampai ke tanganku. Jangan mengada-ngada, dia pasti melompat. Tapi bagaimana? Tidak, dia terbang. Seperti ini? Terima kasih banyak. Bagaimana kabar Nyonya Julia? Dia masih sangat lemah, tetapi dia pasti akan pulih. Terima kasih banyak, Tuhan. Apa yang terjadi, Salvador? Marco, ibuku merespon. Aku senang. Kau Itu lihat, berarti kita bisa segera kembali ke Amerika Serikat, kan? sudah kubilang, ibumu itu sangat kuat. Dan di mana Francisco? Dia harus pergi, tapi apa kita akan diizinkan untuk menemuinya? Iya, Isabel yang memberi perintah. Dia bilang ibuku harus istirahat, tapi bagaimanapun, terima kasih banyak. Baiklah, sekarang bisakah kau mengajakku makan malam di restoran yang layak? Aku lapar. Bagaimana kalau kita temui anak kita? Dia sudah sendirian seharian. Ya ampun. Halo, aku Pedro. Seperti yang kuduga, ya. Aku putra Salvador. Ya, kau tidak perlu memperjelas lagi. Kau sudah makan malam belum? Iya, Tanganku bersih. Apa? Tanganku bersih. Kenapa kau tidak mau bersalaman denganku? Jika sudah makan malam, maka kau bisa tidur. Ini masih sore. Ada aturan di dalam rumah ini. Dan aku yakin ada juga aturan sendiri. Dengar, nak. Aku tidak tahu bagaimana kehidupanmu atau jenis pendidikan apa yang kau terima selama ini. Tapi semuanya di sini sesuai dengan aturanku. Baik, Tuan. Tidak masalah. Oh ya, ada satu hal lagi. Putriku itu dia agak aneh. Aku akan memintamu sekarang untuk menjauh darinya selama kau ada di sini. Anak itu sama saja dengan paman Salvadormu. Mereka itu bukan orang baik. Begitu mereka masuk ke rumah, ayah ingin kau menjauhi anak itu. Apa itu jelas? Sangat sulit bagiku untuk mendidikmu dan mencoba untuk menyembunyikan semua masalahmu. Dan ayah tidak akan biarkan anak tidak sopan itu membuat kita kehilangan semua yang sudah kita raih. Jika kau tidak menyebabkan ibumu mengalami kecelakaan itu, dia akan bisa selesaikan masalah ini denganmu. Tapi kau menyerahkan semua pekerjaan itu padaku. maafkan aku, Ayah. Kalau begitu, kau harus benar-benar menjalankan perintah ayah. Sudah berkali-kali kukatakan aku tidak suka sup yang terlalu panas seperti ini. Iya, maafkan aku, Ibu. Tapi ada apa denganmu? Sejak kau datang, kau seperti ada di planet lain. Maafkan aku, Ibu. Aku minta maaf. Ya, kau selalu berada di luar rumah seharian. Setidaknya ceritakan sesuatu agar aku bisa teralihkan. Aku hanya sangat terkejut bahwa aku menemukan bagian dari kepribadian yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Siapa yang kau bicarakan? Saat dia keluar dari ruangan setelah bertemu Nyonya Julia, terlihat jelas dia menangis. Lalu dia memeluk temannya dengan cara yang begitu terlihat terharu, Ibu. Francisco? Seolah-olah dia orang yang sangat peka. Dan jika kau bisa lihat cara dia bicara tentang putranya, aku tidak pernah bayangkan seorang ayah akan sangat menyayangi putranya seperti itu. Maksudmu putrinya? Putrinya?
Maksudmu putrinya. Francisco punya anak perempuan, bukan anak laki-laki. Iya ibu, putrinya. Mungkin aku salah. Melissa, kau tidak sedang membicarakan pacarmu. Siapa pria itu? Dia Salvador, ibu. Dan siapa Salvador? Salvador itu adalah putra dari Nyonya Julia. Aku sama sekali tidak peduli dengan Salvador. Ceritakan tentang Francisco. Aku ingin tahu tentang Francisco. Iya, ibu. Aku tahu siapa dia. Yang punya belalai pasti gajah. Juaraku sayang, apa kabarmu, nak? Hah? Ayah sudah melihat nenek? Ya, syukurlah dia sudah lebih baik. Tapi sayangnya kau belum bisa menemuinya karena dia masih sangat lemah. Mau bagaimana lagi? Bagaimanapun juga aku akan terus menunggu. Terserah kau, sayang. Oke, sekarang kemarilah. Ceritakan tentang telepon aneh tadi siang. Ayah benar-benar tidak mengerti. Baiklah, hari ini situasinya benar-benar sangat sibuk, Ayah. Ya, kita memang semua cukup sibuk. Tapi mulailah dari awal. Jelaskan dengan setiap detailnya karena ayah sangat ingin tahu. Kau pasti Francisco. Ya. Dan kau ini pasti Amanda. Maaf, aku selalu lupa bahwa di sini kita berjabat tangan. Tidak diragukan lagi. Kebiasaan kami di sini agak kuno dan membosankan. Wah, akhirnya ada seseorang yang mengerti diriku. Maukah kau memberiku minuman? Iya, tentu. Pasti sulit bagi orang sepertimu untuk menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan di sini yang begitu berbeda. Untungnya, aku rasa kami tidak perlu membiasakan diri. Salvador bilang bahwa Julie akan pulih dengan sangat cepat. Apa itu berarti kalian akan segera pergi? Sejauh yang ku tahu, mungkin malam ini. Oh, apakah minumanku benar-benar tidak enak rasanya? Ini enak. Dan aku bisa menunggu sampai besok. Lalu Ana pun mulai tertawa. Tapi ayahnya Ana masuk dan semuanya berakhir. Kenapa? Ana pergi tidur tanpa mengucapkan selamat malam padaku. Dan kemudian pria itu melarangku untuk berada dekat dengan Ana. Jangan khawatir, nak. Harimu cukup melelahkan. Sejujurnya tidak mengherankan kalau institut itu begitu kaku. Itulah alasan kenapa aku harus pergi jauh dari ibuku. Aku tidak pernah sependapat dengannya. Tapi yang membuatku sedih adalah apa yang kau ceritakan tentang Ana. Kita harus membantunya, Ayah. Pedro, kau tahu aku ingin membantumu. Tapi kau dan aku punya kehidupan yang cukup jauh dari sini. Apa yang bisa kita lakukan? Ibu jawab aku. Ibu. Ibu jawab aku. Ibu. Selamat pagi semuanya. Apa kalian sedang sibuk? Aku rasa kau sudah menemukan tikus itu. Tidak, belum kutemukan. Aku tidak akan mau masuk ke dalam kelas sampai aku melihat monster kecil itu ditangkap. Oh, tidak. Jangan khawatir, Bu Victoria. Aku yakin tikus kecil itu pasti sudah keluar dari sekolah sekarang. Sebaiknya begitu. Kalau tidak, kalau aku melihatnya, aku akan hancurkan seperti kecoa. Hijau